Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini di dalam Pekan Pendidikan tema kita generasi tangguh bertumbuh utuh langsung disajikan contohnya yang begitu indah sekali. Kita jadi optimis bahwa generasi kita, generasi muda, anak-anak kita ini adalah generasi yang diberkati Tuhan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan sekaligus menjadi orang yang tangguh. Amin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Saudara, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6, satu ayat ini mari kita baca bersama-sama. Amsal 22 ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Didiklah. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara sekalian, ada seorang peneliti dari New Zealand namanya James Flynn. Dia melakukan penelitian tentang kecerdasan manusia dari generasi ke generasi. Dan saudara, hasilnya luar biasa. Hasilnya menunjukkan betapa Tuhan memberkati generasi muda dengan hal yang baik, khususnya dalam hal kecerdasan. Saudara, dari membandingkan tes IQ, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, ternyata didapati bahwa kecerdasan atau tingkat kecerdasan manusia dari generasi ke generasi itu semakin meningkat. Dalam 10 tahun itu terjadi peningkatan dari generasi ke generasi itu 3 poin dalam tes IQ rata-rata. Artinya tiap tahunnya naik 0,3%. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian adalah seorang yang hari ini berusia 30 tahun lalu punya anak kita itu IQ-nya kurang lebih gitu ya, berarti adalah 9 poin lebih tinggi dari kita. Nah, ini tentu saja berdasarkan hasil penelitian yang sifatnya adalah rata-rata. Saudara, bukankah itu adalah hal yang luar biasa, betul nggak? Bahkan penelitian itu diteguhkan lagi oleh para peneliti yang lainnya yang lebih panjang rentangnya dari tahun 1950 sampai 2015. Untuk rentang waktu 65 tahun, ternyata peningkatan dari generasi ke generasi dalam skala skor IQ-nya itu meningkatnya itu sama, ya, tinggi. Saudara, itu artinya apa? Artinya anak-anak kita, generasi yang muda ini diberkati Tuhan dengan modal kecerdasan yang lebih cerdas dari kita. Amin. Saya ingat sekali tes IQ saya terakhir itu SMA. Bapak Boksu masih ingat kapan? SMA juga ya. Wah, waktu SMA keluar skornya IQ deg-degan. Puji Tuhan, skor saya superior. 121, tinggi waktu itu. Tapi kalau membaca hal ini saya bilang, wah lebih puji Tuhan lagi, ternyata anak-anak saya, generasi yang muda ini lebih cerdas. Amin. Lebih berani tampil di depan, berani bisa melakukan ini. Itu berkat Tuhan. Pertanyaannya adalah, hey, kalau begitu bagaimana kita mengelola? Bagaimana kita mengasuh, mendidik, mempersiapkan anak-anak ini supaya dengan modalitas yang ada, yang Tuhan berkati, lalu kemudian bisa bertumbuh bahkan menjadi generasi yang tangguh itu. Saudara sekalian, sayangnya ada situasi atau fenomena yang berbalik daripada apa yang barusan ini, yang saya sampaikan ini tentang kecerdasan. Ternyata para ahli menjumpai bahwa generasi muda hari ini, walaupun tampaknya hebat, tapi termasuk generasi yang lembek. Mula-mula para pengamat sosial menemukannya di Taiwan. Anak-anak muda di Taiwan masih muda-muda, belajarnya cepat, masih muda-muda sudah sarjana S1, S2. Mereka cerdas, mereka pandai karena ditambah ilmu. Mereka juga gagah, yang laki ganteng, gagah tinggi, yang perempuan cantik-cantik. Tapi di balik kemolekan dan kehebatannya, ternyata ketika menghadapi tekanan hidup sedikit saja, langsung gampang stres. Kalau bekerja, menghadapi tekanan dalam bekerja, minta izin bos, saya mau healing. Habis healing, hilang, gak balik kerja lagi. Jadi healing dan hilang. Saudara, mengapa itu terjadi? Dan para ahli mulai menemukan ada kesalahan di dalam proses pendidikan, pengasuhan yang dilakukan. Saudara,
Kalau gitu pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Apa yang salah? Ternyata saudara, kecerdasan bukan segala-galanya. Kita harus betul-betul mempersiapkan mendidik dengan baik generasi muda kita. Supaya mereka menjadi generasi yang muda yang bukan hanya cerdas, tapi juga tangguh. Saudara, ada seorang peneliti ya, bernama Andreas Erikson. Andreas Erikson itu adalah seorang psikolog yang memiliki satu teori namanya pembelajaran terencana atau deliberate practice. Dia berkata, kecerdasan manusia itu satu hal, tapi untuk menjadi unggul, menjadi tangguh, seorang yang cerdas itu perlu dilatih. Dilatih dengan terarah, terencana, ditingkatkan, maka kemudian melalui apa yang dilatihkan, otaknya itu dirangsang untuk mempelajari hal itu terus-menerus, tambah lama tambah dalam, tambah lama tambah kuat, sehingga kemudian dia bukan hanya menjadi pandai berilmunya, tetapi mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang berhasil. Dan penelitian tentang itu banyak, saudara, ternyata mengkonfirmasikan hal itu. Hal itu saudara mengingatkan saya dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Ketika firman Tuhan bicara tentang didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Jauh-jauh hari sebelum para psikolog peneliti menemukan tentang pentingnya pendidikan itu adalah melatih anak. Firman Tuhan sudah mengatakan didiklah. Kata didiklah itu dalam bahasa Ibraninya adalah kanak, yang artinya adalah to train, melatih. Pendidikan itu bukan memindahkan isi buku, mentransferkan ilmu pengetahuan kepada anak muda. Kalau itu yang dilakukan bisa jebol, saudara, kepalanya, betul enggak? Zaman dulu, mungkin yang seumur dengan saya, kita sudah terbiasa suruh menghafal, betul enggak? Menghafal ilmu itu seolah-olah ditransfer masuk ke sini. Saudara, ilmu pengetahuan itu berkembang pesat dan semakin banyak. Nanti kita itu seperti flash disk atau hard disk, udah enggak bisa nampung lagi. Filenya error. Pengetahuan itu, belajar itu bukan transfer pengetahuan. Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock berkata, pendidikan ke depan itu adalah mendidik anak learning how to learn. Pendidikan itu adalah melatih. Melatih apa? Melatih anak menggunakan kecerdasannya untuk belajar pengetahuan yang akan dinamis. Mendidik itu adalah melatih apa? Melatih kehidupan kerohanian, aspek kerohanian anak, supaya dia belajar mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah melatih apa? Melatih keterampilan sosial. Sehingga anak-anak kita yang cerdas ini, yang hebat ini, dia punya kemampuan sosial yang baik selama dia belajar, dilatih. Sehingga waktu turun ke masyarakat, enggak gampang stres. Dilatih apa? Dilatih kemampuan mental sehingga tangguh. Maka pendidikan haruslah sebuah proses pelatihan. Dan yang indah sekalian ayat ini ketika firman Tuhan menggunakan kata kanak. Kanak ini juga artinya adalah to dedicate. Mempersembahkan, mendedikasikan anak-anak kita. So sekalian, kita percaya bahwa anak itu adalah berkat Tuhan buat kita, buat keluarga. Amin. Buat gereja. Anak itu adalah milik pusaka Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 127. Maka anak kita, di dalam kita mendidik anak itu juga adalah mempersembahkannya kepada Tuhan. Mempercayakannya kepada Tuhan. Menjadikan anak kita murid-murid Tuhan. Supaya dia bisa berjalan bersama Kristus di tengah dunia yang berat dan susah ini. Kita baru melewati pandemi 3 tahun, kita tahu bahwa dunia ini gelap dan berat, betul enggak? Kita percaya kalau kita mempercayakan kepada Tuhan, anak kita belajar menjadi murid Tuhan untuk kuat menjalani hidup yang berat ini, menjadi tangguh dan berhasil. Amin. Itu sebabnya saudara sekalian, pendidikan itu adalah suatu proses pelatihan keterampilan hidup yang utuh dalam segala aspek untuk menjadikan anak kita murid-murid Tuhan yang berhasil di dalam hidupnya. Poin pertama ini mengajak kita untuk mengingatkan kita sebagai orang dewasa. Latihlah anak Anda untuk menjadi murid Kristus yang bertumbuh dalam iman, cakap dalam ilmu, terampil dalam bekerja, dan menjadi berkat bagi sesama. Itu sebabnya orang tua, kita tidak bisa mengatakan, ya sudahlah yang penting kamu belajar, papa cari uang, mama nonton drakor. Misalnya gitu, nggak bisa. Kita harus menjadi pendamping, pelatih untuk anak-anak kita. Gampang atau mudah? Halo? Gampang atau mudah?
Oh, jawabannya susah. Saya pilihannya cuma 2, kok gampang atau mudah? Jawabannya susah. Zaman ini tidak mudah. Kalau dulu zaman agraria gampang. Pelatihan itu adalah melatih anak kita kerja bareng, ya, nyangkul, nandur. Nandur itu bahasa Perancis atau bahasa Jawa? Nanem, magang. Tapi hari ini saudara sekalian, kita orang tua membutuhkan mitra pendidikan, yaitu sekolah dan guru. Pendidik utamanya tetap manusianya adalah saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua. Nah, kita membutuhkan mitra pendidik, baik itu sekolah atau guru. Mereka bukan pendidik utama, mereka adalah in loco parentis. In itu di dalam, loco itu lokus tempat, parentis itu adalah orang tua. Guru dan sekolah itu adalah menempati di dalam sisi orang tua, membantu orang tua untuk mewujudkan panggilan yang saudara dituntut oleh Tuhan untuk lakukan bagi anak-anak. Maka saudara sekalian, sebagai orang tua, sebagai pendidik utama, ada kepentingan bagi kita untuk memilih, untuk mempercayakan anak kita kepada mitra pendidikan yang terbaik. Betul nggak? Supaya generasi yang diberkati Tuhan ini tidak menjadi generasi stroberi yang lembek. Tadi dikatakan generasi stroberi. Stroberi itu tampak luarnya merah, cakep. Tapi kemudian disenggol sedikit, luka. Betul nggak? Dibiarin sebentar, bonyok. Kita membutuhkan sekalian mitra pendidikan yang baik. Ada 3 kepentingan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih mitra pendidikan yang terbaik itu. Supaya kita boleh dipakai Tuhan, mempersiapkan, mendidik generasi muda yang baik. Sebagai kepentingan pertama, alasan pertama adalah bahwa dunia ini memiliki percepatan di dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat-sangat cepat. Kalau dahulu masih di dalam konteks negara agraris atau pekerjaan sebagai petani, kemajuan tidak sepesat itu. Mengajarkan anak, orang tua masih bisa menguasai. Dahulu saya waktu kuliah asisten fisika, saudara. Tapi begitu sekarang saya jadi orang tua, anak saya belajar fisika, saya minta tolong guru sama guru les, betul ya. Ada keterbatasan, kemajuan-kemajuan. Saudara, bulan Januari tahun 2020, anak saya yang masih kecil kelas 1 SD namanya Karen, suka pinjam handphone saya, gadget saya sama gadget istri saya. Dan kalau anak kecil umur kelas 1 SD megang gadget, itu biasanya untuk apa? Untuk main. Makanya saya katakan, Karen, jangan banyak main gadget. Main gadget. Itu Januari 2020. Masuk bulan Maret 2020, saya terpaksa harus belikan Karen gadget. Untuk apa? Untuk belajar. Baru 3 bulan, perspektifnya sudah beda tentang gadget. Gadget bukan alat bermain, menjadi alat untuk belajar. Betapa cepatnya saudara sekalian kita melihat perubahan-perubahan. Teknologi gadget itu, tablet atau komputer untuk pembelajaran siswa di rumah dan sebagainya. Mungkin baru sekolah-sekolah internasional yang memakainya. Tapi melalui pandemi saudara sekalian terjadi percepatan. Sekolah yang bukan internasional pun pakai, sekolah yang di kota besar, kota kecil juga memakai, di desa pakai. Saudara, inilah yang disebut dengan future fast forward. Teknologi yang mungkin nantinya barangkali baru dipakai di tahun-tahun ke depan, sekarang dipercepat penggunaannya. Dan kemajuan teknologi luar biasa. Hari ini saudara sekalian melewati pandemi. Future fast forward itu mengajarkan kita apa? Membuka mata kita bahwa dunia kita ini adalah dunia yang sedang berubah dengan cepat. Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita sampai susah mengejarnya. Saudara mungkin tidak sadar kita sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Yang diwarnai dengan penggunaan kecerdasan buatan bahkan untuk kesehari-harian. Contohnya mungkin di sini sudah ada yang pernah pakai ChatGPT. Robot, chatting dengan robot. Saya suka itu chatting sama robot. Saya tanya ini itu. Cepat jawabnya. Saya tanya, buatkan ringkasan buku layar terkembang. Oh baiklah. Dalam 2 detik langsung jawab ya, baiklah. Layar terkembang adalah sastra Indonesia kuno. Karangan Sultan Takdir Ali Syabana, ceritanya begini begitu. Nilai moralnya begini gitu. Saudara aja kagak tahu kan, ada buku begitu. Wah bisa detail. Saya tanya, loh kamu ini robot bule atau orang Indonesia?
Saya tidak beridentitas, saya mesin. Betul ya? Saya tanya lagi, bisa enggak kamu kasih saya resep rawon Surabaya? Tentu saja, keluar saudara. Istri saya orang Batak, buatkan resep saksang, keluar juga. Saya bingung loh, ini yang buat orang Amerika ternyata bisa tahu urusan Indonesia. Saudara, the godfather of AI, ya, yang disebut dengan bapaknya AI yaitu Geoffrey Hinton, dia berkata begini, kecerdasan robot hari ini sedikit di bawah manusia dan dalam waktu dekat akan melampaui. Pengetahuan yang dikuasainya saat ini masih sedikit di bawah manusia tapi sebentar lagi akan melampaui. Kalau begitu sekalian, kita membutuhkan mitra pendidikan untuk anak-anak kita yang punya komitmen terhadap excellent dalam pendidikan. Supaya anak-anak kita tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Itu tadi yang dikatakan oleh Ibu Wolan dalam video tadi. Ya, anak-anak kita perlu dipersiapkan untuk dunia yang maju itu. Hal yang kedua saudara sekalian, sejalan dengan semua perkembangan itu, sudah terjadi yang namanya overflow information overflow, berlimpahnya informasi. Seorang wartawan perempuan namanya Caitlin dari Washington Post, Caitlin Dewey, dia menghitung-hitung kalau seluruh isi internet itu diketik, dijadikan satu lembar kertas, dijadikan lembaran kertas, berapa kira-kira si kertasnya? Dihitung-hitung 303 miliar kertas. Kalau dijadikan buku, satu buku 300 halaman, maka ada 1 miliar buku. Bacanya kapan? Betul nggak? Bacanya kapan? Tapi saudara sekalian, itulah informasi yang banyak. Dan kalaupun baca kita bingung, mana yang benar, mana yang salah. Selama kita pandemi, kita awal-awal setia klik YouTube-nya gereja kita, YouTube-nya gereja kita. Lama-lama 2 bulan tangan kita nakal, jajan ke gereja lain. Betul nggak? Saudara nggak manggut-manggut berarti jemaat yang setia. Amin. Tapi banyak saudara kita dapat kiriman ini, kiriman itu, lalu kita bingung mana yang benar. Itulah yang disebut dengan infobesity. Maka saudara sekalian, kita harus bisa menemukan sebuah sekolah yang nilai-nilai Kristianinya baik. Sehingga anak-anak kita dapat diajarkan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga di dalam hujan limpahan informasi yang begitu itu, anak-anak kita bukan menjadi yang larut dengan dunia yang rusak, tetapi menjadi orang-orang unggulan. Amin. Saudara, hal yang lain yang menjadi alasan pentingnya punya mitra pendidikan yang baik, sekolah atau guru yang baik. Saudara mungkin masih ingat sekalian mungkin sebulan yang lalu, seorang artis dan selebgram Indonesia, Daniel Mananta menyampaikan bahwa dia baru saja mencari sekolah buat anaknya. Dan dia menemukan ternyata sekolah yang lagi dia cari ini. Waktu dia datang ke lobinya, dia kaget. Lalu dia katakan, ini sekolah mendukung LGBT. Kok tahu dari mana? Karena waktu dia masuk ke lobinya, ke kantornya, di situ ada WC, toilet pria, toilet wanita, lalu ada toilet netral. Loh, kok ada toilet netral maksudnya apa? Ini buat orang yang identitasnya tidak ngaku pria, nggak ngaku wanita. Saudara mungkin menganggap ini demokrasi, memberikan ruang kepada perbedaan. Tapi saudara, kalau saudara baca dengan baik, wawancara dengan Daniel Mananta, dia katakan, waktu itu dia tanya kepada gurunya, kok begini sih sekolahmu? Guru itu berkata, iya, di sekolah kami tidak memaksakan anak untuk ke identitas tertentu, gender tertentu. Anak kami kasih kebebasan, mau mengekspresikan gendernya, mau merasa apa. Kalau kamu merasa laki, masuklah laki. Kalau kamu masuk perempuan, masuklah perempuan. Kalau kamu tidak merasa laki, tidak merasa perempuan, masuklah yang netral itu. Kami tidak akan memaksakan, itu tidak baik. Dari situ kita baru tahu bahwa yang sedang terjadi adalah bahwa sekolah ini menerapkan sebuah filosofi sekuler yang mulai berkembang tahun 55 itu. Bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, perbedaan kelamin itu adalah lebih kepada unsur reproduksi, tapi manusia itu punya kemerdekaan untuk mengekspresikan mau laki mau perempuan terserah kamu. Jenis kelaminnya laki tetapi mau bicara bahwa kamu perempuan silahkan dan sebagainya. Hari ini saudara gender itu ada 18 gender, pusing deh kalau membacanya.
Dan paham ini adalah didasarkan humanis. Dan humanis tidak mempercayai Tuhan. Artinya kalau anak saudara menyekolahkan anak saudara di tempat yang seperti itu, anak saudara diterima bukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Yang di dalamnya Tuhan berikan identitas gender laki dan perempuan. Kalau gitu anak Anda diperlakukan seperti apa, dididik seperti apa. Dari situ kita belajar satu hal saudara sekalian apa? Bahwa pendidikan itu tidak netral. Pendidikan itu dipengaruhi oleh filosofi nilai-nilai di baliknya. Seorang yang bernama Albert Greene di dalam bukunya Reclaim of Christian Education berkata bahwa ilmu pengetahuan itu tidak netral. Tergantung latar belakang dari yang mengajarkan dan yang mendevelopnya. Ada nilai-nilainya. Kalau begitu, dengan iman kepercayaan seperti apa engkau belajar pengetahuan dan membawa anakmu belajar. Maka saudara sekalian poin ini mengingatkan kita kepada Amsal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Untuk belajar itu kita perlu mengakui Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, Tuhan sumber pengetahuan. Maka Earl Redsmaker di dalam bukunya berkata begini, kalau ada pendidikan lebih menekankan pengetahuan dan melupakan Tuhan, maka dia sedang menjungkir balikan pendidikan yang sejati yang seharusnya. Maka saudara sekalian, poin kedua dan terakhir ini penting untuk kita pahami di dalam pekan pendidikan ini. Pilih mitra pendidikan yang terbaik. Dukung mitra pendidikan yang terbaik, yaitu sekolah-sekolah Kristen yang memiliki komitmen terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang cakap melatih anak-anak Anda untuk boleh bertumbuh dalam iman. Cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa jadi berkarya, menjadi berkat buat orang. Memiliki mentalitas yang tangguh. Dan itu adalah sekolah-sekolah Kristen yang punya komitmen untuk itu. Kita bersyukur di dalam kebersamaan hidup pelayanan bergereja. Gereja Stadion memiliki sekolah Kristen Tritunggal. Amin. Itu berkat bukan? Berkat. Kemana Anda bawa anak-anak Anda untuk bersekolah? Kalau saya di Semarang, saya tinggal di Semarang, saya pilih Tritunggal. Ini bukan promosi saudara. Karena kebetulan saya tahu, sekolah Tritunggal komitmen terhadap biblical integration sama tempat dulu saya melayani. Lalu kemudian membangun sistemnya baik sekali, boys brigade, nilai-nilai Kristen. Setelah itulah pelatihan yang baik. Satu profesor dari Midwest Baptist Seminary berkata begini, masa depan setiap orang muda penuh dengan kemungkinan. Bisa kemungkinan dapat masalah, dia perlu tangguh. Ada kemungkinan dia akan berhasil, siapa tahu di antara anak-anak kita, kelak ada yang jadi menteri, bahkan presiden. Betul ya, segala kemungkinan. Maka kemudian Jason di Rook ini berkata, orang tua mempunyai kesempatan mulai saat ini untuk mengarahkan jalan anak menuju Tuhan. Amin. Mari kita bawa anak kita di dalam, kita latih anak kita menjadi murid Kristus yang bertumbuh dan membawa anak-anak kita kepada lembaga pendidikan Kristen yang baik dan mendoakan sekolah-sekolah Kristen seperti sekolah Kristen Tritunggal ini.